Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Widyaningrum dari Ekonomi Pembangunan B. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Ekonomi Sumber Daya Manusia, yaitu tentang analisis ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Yang pertama yaitu terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Tujuan penelitian, 3. Landasan teori, dan yang keempat metode penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang merata tanpa adanya disparitas. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan serta mensejajarkan setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi yang sudah maju. Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti pula pemerataan ekonomi, yaitu dengan pengurangan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi ketimpangan ekonomi yang akan memperlebar sekat pemisah antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan salah satu aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Masalah ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan suatu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, penghapusan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi mutlak diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan, Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan indeks Gini rasio alias indeks Gini. Indeks Gini menggunakan skala 0 sampai 1, yaitu di mana semakin besar nilai dari indeks Gini, maka semakin besar pula ketimpangannya. Artinya, jurang ekonomi yang terjadi di antara kelompok di wilayah tersebut semakin lebar. Berikut merupakan tabel dari indeks Gini rasio menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 sampai 2019. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai indeks Gini rasio masing-masing di provinsi Pulau Jawa dapat kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki nilai indeks Gini rasio urutan kedua terendah dibandingkan dengan provinsi lain. Sedangkan untuk provinsi dengan nilai indeks Gini rasio tertinggi yaitu merupakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut merupakan tabel dari PDRB Provinsi Jawa Timur dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa pada tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa perbandingan PDRB Provinsi Jawa Timur dengan provinsi lainnya dari tahun ke tahun, nilai PDRB cukup besar dan menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB pada tabel tersebut terus meningkat, yaitu pada tahun 2015 Jawa Timur memiliki nilai PDRB sebesar 4,80%, kemudian pada tahun 2016 4,96%, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,87%, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 4,94%, dan pada tahun 2019 senilai 5,00%. Pada tabel 3 merupakan tabel Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sampai 2019.
Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa perbandingan IPM Provinsi Jawa Timur dengan provinsi lainnya dari tahun ke tahun menempati posisi paling bawah dibandingkan dengan provinsi Pulau Jawa lainnya, yaitu sebesar pada tahun 2015 Jawa Timur sebesar 68,95%. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 69,74%. Pada tahun 2017 senilai 70,27%. Pada tahun 2018 senilai 70,77%. Dan pada tahun 2019 senilai 71,50%. Sehingga indeks pembangunan manusia menurut provinsi di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan perekonomian di Provinsi Jawa Timur, serta untuk mengetahui kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah setempat dalam upaya mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur, guna menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu landasan teori. Menurut Todaro tahun 2003, pembangunan ekonomi merupakan suatu bentuk usaha untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, serta pengangguran, yang merupakan suatu proses multidimensional dalam konteks pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Ketimpangan dan pemerataan menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah. Bahkan ketimpangan ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki manfaat dalam pemecahan masalah kemiskinan yang sedang terjadi. Menurut Tambunan tahun 2003, salah satu penyebab ketimpangan antar daerah antara lain yaitu kegiatan ekonomi wilayah, alokasi yang digunakan untuk investasi, rendahnya tingkat mobilitas antar daerah, pemberdayaan sumber daya alam yang dimiliki, kondisi geografis suatu daerah, dan tersendatnya perdagangan antar daerah. Selanjutnya yaitu menurut Adelman dan Morris, penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan yaitu 1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua ada inflasi. Yang ketiga yaitu ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal atau kapital intensif. Yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor. Yang ketujuh yaitu memburuknya nilai tukar atau term of trade. Yang kedelapan yaitu hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukaran, industri rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menggunakan data yang bersifat data panel. Data yang digunakan yaitu data PDRB Provinsi Jawa Timur dan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sampai 2019. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder, yaitu data PDRB dan data IPM diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional. Selanjutnya yaitu ada teknis analisis data, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Yang kedua yaitu analisis data panel. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel, yaitu penggabungan dari data silang tempat cross-section dan silang waktu atau time series. Data panel tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan, di mana yaitu Y merupakan ketimpangan pendapatan dan X1 yaitu merupakan PDRB dan X2 merupakan indeks pembangunan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.